Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program kesayangan kita semua, Ngeteh, ngobrol edukatif tentang hidup. Kembali lagi bersama dengan saya Firdaus, narasumber yang ingin menjadi kesayangan Anda semua yang berada di luar sana, tajdid lovers gitu ya. Kembali lagi teman-teman, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa di konten Ngeteh kita. Namun kali ini kita kedatangan narasumber. Nah, ini narasumbernya datang dari jauh nih. Kita datangkan langsung dari Yogyakarta dan hari ini kita bakal ngobrol seputaran perempuan. Siapa dia? Dia adalah Ketua Bidang Ipmawati, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Laila Hanifah. Yeay, halo teman-teman. Halo, assalamualaikum Mbak Laila. Waalaikumsalam Kak Daus. Penonton setia Tajdid Official tuh, kali ini narasumber kita perempuan lagi ya. Jadi nggak bosan-bosannya kita akan menghadirkan perempuan supaya teman-teman tuh pada seneng gitu ya. Nonton tuh jadi nggak bosan gitu. Karena takutnya teman-teman bosan kalau ngelihat saya terus ngelihat narasumbernya laki-laki lagi gitu. Jadi kita hadirkan perempuan. Nah, kali ini kita bakal bicara soal perempuan seperti yang saya bilang di awal tadi. Baik, sebelum kita bicara soal perempuan, saya pengen tanya deh ke Mbak Laila karena kita bicara soal tema besar kita yaitu pemuda ataupun pelajar gitu hari ini ya. Menurut sudut pandang Mbak Laila deh, pemuda itu seperti apa sih? Pemuda itu seperti apa? Kalau kata Soekarno kan pemuda ini ya, beri aku 1000 orang tua maka akan ku ubah dunia. Beri aku 10 pemuda maka akan ku guncang dunia gitu. Dan aku rasa kata-kata itu masih relevan kayak gitu untuk diaplikasikan saat ini gitu. Tapi konteksnya berbeda gitu. Karena sekarang kita menghadapi dunia yang lebih kompleks tantangannya gitu ya, ada globalisasi, terus ada era disrupsi 4.0, terus habis itu big data gitu ya, terus habis itu yang baru saja pemerintah gaungkan itu tentang metaverse gitu ya. Jadi aku rasa tantangan pemuda saat ini tuh akan jauh lebih kompleks, lebih banyak gitu ya. Tapi aku yakin ketika pemuda itu bisa menghadapi kompleksivitas itu gitu ya, akan sangat luar biasa lah kayak gitu. Dan tentunya berarti untuk Indonesia gitu kan? Iya, dan pasti akan berarti untuk Indonesia. Baik, saya pengen bahas soal hal yang lagi marak-maraknya saat ini. Baik, akhir-akhir ini kan saya sering ngelihat di platform digital, di media sosial dan lain sebagainya, marak sekali kekerasan seksual yang terjadi kepada perempuan, khususnya di kalangan pelajar. Nah, hari ini nih, Mbak Laila sebagai seseorang yang aktivis, yang giat di lingkungan pelajar gitu ya, ibaratnya, gimana sih melihat kondisi yang terjadi hari ini? Oke, ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang kekerasan seksual ya, Sobat Tajdid ya ini panggilannya gitu, Sobat Tajdid. Jadi kasus kekerasan seksual itu ibaratnya analoginya seperti fenomena gunung es gitu. Jadi apa yang kelihatan sekarang itu hanya segelintir aja gitu. Nah, di bawah gunung es itu sebenarnya ada banyak kasus yang nggak terlaporkan gitu. Entah karena mungkin korbannya takut melapor, terus takut mendapatkan label yang negatif, mendapatkan ancaman dan lain-lain gitu. Jadi apa yang kita lihat sekarang, apa yang kita dengar di media itu tuh hanya sedikit saja kayak gitu. Dan yang sedikit ini itu menjadi representasi yang menurutku cukup luar biasa ya teman-teman ya. Sedikit tapi kasusnya kemarin kita lihat yang ada yang sampai bunuh diri, habis itu santri ya yang sampai 13 orang santri dan lain sebagainya. Itu kan jadi gambaran bahwa oh ternyata ini bukan kasus yang bisa kita anggap sepele kayak gitu, apalagi korbannya itu adalah pelajar gitu. Jadi aku rasa kasus ini harus mendapatkan perhatian gitu ya untuk pemerintah dan juga kita pelajar gitu, karena kita menjadi bagian dari itu dan kita punya peran lah untuk mengkampanyekan agar hal ini tidak terjadi lagi gitu di kemudian hari gitu. Baik, yang menjadi kontroversi menurut saya yang terjadi setelah banyaknya beredar
berita-berita tentang kekerasan seksual yang terjadi adalah banyak komentar-komentar negatif dari orang yang tanda kutip mungkin belum paham. Seperti komennya adalah makanya perempuan auratnya itu dijaga atau dan lain sebagainya gitu ya. Padahal kan bisa kita lihat tuh kasus santri yang jelas-jelas tempatnya itu tempat pesantren belajar agama, bahkan saya yakin dan percaya si perempuan itu pun tertutup, kok masih bisa. Ini gimana nih mengubah pola pikir orang-orang yang menganggap bahwa perempuan itu udah wajar dia dikerasin gitu karena ya mungkin pakaiannya terbuka dan lain sebagainya. Gimana Mbak? Oke, jadi ini apa ya? Itu menurutku adalah pandangan-pandangan yang menyudutkan dan mempersempit ruang perempuan juga ya sebenarnya ya gitu. Karena kalau kita mau melihat data nih teman-teman, sebenarnya justru kasus kekerasan seksual itu enggak yang pertama gitu ya. Fakta yang pertama nggak banyak terjadi di malam hari, tapi lebih banyak di pagi sampai siang hari. Okay. Itu kan mematahkan pendapat kalau misalnya perempuan jangan pulang malam gitu. Nah, karena menurut data justru banyak dari pagi sampai siang kayak gitu. Terus fakta yang kedua, kekerasan seksual itu justru banyak terjadi di ruang publik, kayak misalnya di transportasi umum, terus di sekolah bahkan gitu ya, dan di tempat-tempat umum, bukan di gang kecil atau bukan di tempat-tempat yang sepi gitu. Jadi itu mematahkan pendapat kalau makanya jangan ke tempat yang sepi dong, tempat yang gelap-gelap gitu. Karena menurut data tuh sebaliknya gitu. Terus yang ketiga tentang pakaian tadi, jadi di Swedia gitu ya, di Eropa gitu, pernah ada pameran pakaian-pakaian korban-korban pemerkosaan gitu. Dan di situ itu pakaiannya rata-rata adalah pakaian-pakaian tertutup. Bahkan di situ ada pakaian polisi perempuan, terus ada pakaian piyama anak-anak, ada pakaian seragam sekolah gitu. Yang mana itu nggak ada yang pakaian kayak pakaian terbuka gitu tuh, nggak ada pakaian yang seksi gitu ya dalam tanda kutip. Justru itu adalah pakaian-pakaian yang tertutup gitu. Jadi masalahnya itu adalah bukan di perempuan, pakaian dan sebagainya gitu ya, tapi ada di kejahatan otak pelaku gitu, di mindset. Ketika kita melihat perempuan atau seseorang itu menjadi objek ya, hal kekerasan itu atau kejahatan tuh bisa aja terjadi gitu. Tidak peduli bentuknya bagaimana. Tidak peduli. Bahkan yang mungkin di tadi pondok pesantren ya, yang mungkin dia pakai pakaian yang tertutup itu bisa aja terjadi gitu. Baik, mirisnya adalah ketika seseorang telah menjadi korban, yang terjadi seperti kata Mbak Laila di awal tadi, kalau kita mau mengulik lagi kan ini kayak gunung es gitu ya, mungkin hanya sebagian kecil saja yang kelihatan. Lalu sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh seorang perempuan khususnya ketika dia menjadi korban, bahwa sebenarnya kan dia tidak usah takut ketika dia dilabelin oleh orang perempuan yang kotor atau apa. Paling tidak kan harusnya berpikir bahwa masalah ini cepat selesai. Atau mungkin ada hal lain mungkin yang perlu dilakukan. Gimana Mbak? Ya. Jadi ini ya teman-teman ya, sobat tajdid gitu. Ketika seseorang itu mengalami kasus pemerkosaan, itu pasti wajar ada perasaan dia merasa kotor, merasa tidak berharga, self worth-nya itu merasa rendah, hilang kayak gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya yang sangat berperan penting itu adalah lingkungannya, support system lingkungannya gitu. Jadi ketika kita misalnya melihat korban kekerasan seksual itu ya, itu sebenarnya kita sangat berperan untuk menjadi support system si orang ini gitu. Yang mana yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita membantu dia mendapatkan akses pertolongan gitu, misalnya ke tenaga medis kalau misalnya ada luka gitu ya, atau misalnya ke psikiater atau ke lembaga hukum seperti itu. Dan kita juga harus mendampingi dia, meyakinkan bahwa ini bukan salah dia gitu, dan dia masih berharga, dia masih seorang perempuan yang utuh gitu loh. Betul. Gitu. Jadi itu sebenarnya yang bisa dilakukan, dan ketika kita menjadi korban ya kita harus meyakinkan diri kita sebenarnya kalau ya itu bukan kesalahan kita dan kita tetap berharga, dan jangan lupa, jangan takut untuk mencari bantuan kayak gitu. Oke. Anggap saja ya kita beranalogi. Contoh misalnya ternyata kasus yang terjadi itu adalah seorang
anak perempuan yang dimana dia tidak memiliki lingkungan yang baik, tidak memiliki teman akrab gitu, tidak memiliki orang tua yang mau dengerin dia gitu. Itu gimana nanganinnya begitu kira-kira? Oke, ya. Jadi kalau misalnya ini ya bener ya Sobat Tajdid gitu, lingkungan terdekat itu juga bisa jadi tempat yang justru nggak nyaman Iya, gitu betul. buat anak gitu ya, buat pelajar gitu. Jadi ketika misalnya keluarga itu tidak bisa menjadi tempat yang nyaman, sebenarnya peran penting sekolah itu ya di sini gitu. Jadi sekolah ini tuh sebagai apa ya, pengganti orang tua lah seperti itu. Jadi di sekolah itu ada guru BK gitu ya misalnya. Mungkin nanti ada satuan satgas khusus untuk kasus ini, untuk kasus kekerasan seksual dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya tugas sekolah itu di situ gitu. Ketika keluarga itu tidak bisa tidak bisa memberikan apa yang seharusnya menjadi hak dari si anak ini untuk mendapatkan perlindungan gitu. Jadi itu sebenarnya tugas sekolah dan bisa juga tugas organisasi gitu. Organisasi entah OSIS ya, entah IPM itu juga punya peran penting untuk menjadi support system dari anak-anak ini, dari korban-korban ini gitu. Baik, masuk saya pikir ketika kita berbicara tentang lingkungan yang tidak baik didapatkan oleh si anak ini, lalu kemudian kita berbicara tentang sekolah, tadi juga disinggung oleh Mbak Laila, maka kalau umumnya misalnya di sekolah negeri adalah OSIS gitu ya, kalau kita yang di sekolah-sekolah Muhammadiyah ada IPM gitu bekerja. Nah, hari ini Mbak Laila deh sebagai bidang Ipmawati yang tentunya berperan terhadap pelajar-pelajar perempuan yang ada di Indonesia hari ini. Apa sih kira-kira visi besarnya bidang Ipmawati periode 2021-2023 untuk kemudian sama-sama memenuhi hak-hak pelajar-pelajar perempuan di Indonesia hari ini? Ya. Oke, jadi untuk fokus bidang Ipmawati untuk periode 2021-2023 ini kita fokus ke 3 hal gitu ya. Yang pertama kesetaraan gender, yang kedua kepemimpinan perempuan, terus yang ketiga advokasi kekerasan seksual. Nah, kenapa ketiga hal ini penting gitu? Karena aku rasa gini Kak Daus, kayak kenapa sih kekerasan seksual itu tuh masih kerap terjadi? Karena pemahaman tentang kesetaraan gender ini tuh belum banyak yang tahu gitu. Nah, dan ini penting dan ini sangat berkorelasi gitu. Karena ketika kita memandang perempuan gitu ya, memandang laki-laki dan perempuan itu sebagai makhluk yang harus saling menyayangi, saling mengasihi, saling melindungi, saling menjaga, bukan saling mendominasi gitu ya. Pasti kekerasan seksual itu tidak akan terjadi gitu. Karena kan kekerasan seksual itu terjadi karena adanya relasi kuasa gitu. Jadi kayak ada yang powernya lebih besar gitu, mendominasi yang si lemah ini kayak gitu. Akan terdiskriminasi. Iya, terdiskriminasi, memberikan ancaman dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika hubungan itu setara, saling menghormati martabat antar manusia, pasti tidak akan terjadi kayak gitu. Jadi ketiga hal itu sih yang aku rasa menjadi sorotan atau menjadi fokus utama untuk bidang Ipmawati periode ini. Baik, terakhir saya menarik yang program advokasi kekerasan seksual tadi. Seperti apa sih bentuk program yang akan dilakukan oleh bidang Ipmawati? Oke, jadi ini Sobat Tajdid, kita sedang menggodok program PCI gitu ya. Jadi PCI itu adalah Peer Counselor IPM gitu. Mungkin kalau di teman-teman BKKBN tuh ada yang namanya PIKR gitu ya. Oh iya. PIKR gitu, genre dan lain sebagainya gitu. Jadi kita pengen bikin training of trainer gitu ya, untuk teman-teman pelajar di seluruh Indonesia untuk menjadi istilahnya konselor gitu. Untuk pelajar-pelajar, salah satunya ya untuk mengadvokasi kasus kekerasan seksual ini gitu. Jadi kasus kekerasan seksual ini nantinya akan kita bantu untuk misalnya dia apakah membutuhkan bantuan hukum, membutuhkan psikiater atau membutuhkan teman curhat gitu ya. Jadi sistemnya adalah seperti pendampingan teman sebaya gitu. Mungkin kan pelajar itu kadang takut melapor karena segan atau takut gitu ya sama guru gitu ya dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika misalnya sama teman sebaya
sama orang yang dia percaya itu akan lebih terbuka gitu. Jadi itu sih yang pengen kita mulai gitu ya dari TOT PCI, dan mungkin kita akan coba untuk buka hotline gitu. Jadi pengaduan, kotak pengaduan seperti itu untuk nanti kita bantu kita kan kemarin juga sudah ini ya ngobrol-ngobrol juga dengan KPAI, dengan beberapa kementerian gitu. Jadi kita harapannya bisa membantu lewat jalur-jalur itu juga. Gitu. Baik, menarik ketika kita berbicara tentang perempuan dan banyak sudut pandang yang bisa kita diskusikan sebenarnya. Terakhir deh Mbak, tadi mengutip dari salah satu hal yang disampaikan oleh Mbak Laila bahwa setiap perempuan itu berharga, gitu ya. Saya pengen pesan untuk pelajar perempuan Indonesia hari ini dan perempuan secara luas di luaran sana. Dari Laila Hanifah, seorang ketua bidang Hikmawati PPIPM. Silahkan. Jadi pesannya buat teman-teman pelajar perempuan di sana, jangan takut untuk bersuara gitu ya. Jangan takut untuk mengekspresikan opini atau suara kita gitu ya, karena suara kita itu juga berharga gitu. Terus jangan takut untuk menggapai cita-cita gitu ya. Apapun cita-cita itu teman-teman adalah berharga gitu ya, adalah baik, adalah hebat gitu. Dan jangan pernah berhenti juga untuk belajar gitu. Karena seseorang yang hebat itu pasti dia adalah pembelajar yang hebat juga gitu. Jadi jangan pernah mengecilkan diri kita, jangan pernah merasa insecure ya kalau perempuan gitu. Harus berani karena kita juga bisa. Gitu. Baik, menarik apa yang kita perbincangkan pada malam hari ini bersama dengan Mbak Laila, dan terima kasih banget udah mau ngobrol-ngobrol bersama dengan kita di Tajdid Official dan udah berbagi dengan perempuan-perempuan Indonesia hari ini, khususnya bagi para pelajar. Dan menarik sekali juga tadi program-program kerja yang ditawarkan oleh PPIPM dari bidang Hikmawati, terus melihat sudut pandang Mbak Laila sebagai bidang yang menangani pelajar-pelajar perempuan hari ini. Baik, terima kasih sekali lagi, terima kasih Mbak Laila udah main-main di Tajdid, udah berbagi dengan teman-teman semua, dan selamat nanti sampai tujuan kembali ke Jogja, dan salam buat semua teman-teman IPM se-Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nun wal qalam yang maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.